tentang Muhammadiyah. Ya ini ngaji di Muhammadiyah biar mengenal Muhammadiyah sedikit-sedikit. Gini Bapak Ibu, Muhammadiyah itu punya dua peran, dua fungsi. Kalau satu hilang maka ini bukan Muhammadiyah. Apa fungsi itu? Tak kasih contoh. Saya tadi godit biar komplit. Saya dulu guru SD. Guru SD itu katanya kalau nggak konkret itu angel memahami. Bapak Ibu kertas dia ini apa? Dia pinter nih. Dia pinter. Oke, tahu ya ragu-ragu atau nyekel gede-gede. 100.000. Bapak Ibu uang ini disebut nilainya 100.000 kalau dua sisinya ada. Kalau salah satu sisinya hilang maka tidak bernilai. Sama dengan Muhammadiyah. Muhammadiyah itu punya dua sisi. Kalau sisi salah satunya hilang itu bukan Muhammadiyah. Kalau uang ini sisi pertama Pak, gambarnya apa? Kok kaget ini tapi bener Pak bubuhe kok ora tau dicekal gede-gede. Soekarno Hatta. Nilainya berapa? 100.000. Sebalik gini gambar apa? Penari Betawi. Nilainya berapa? 100.000. Uang ini dianggap asli dan bernilai kalau dua sisinya ada, lengkap. Sama, Muhammadiyah juga dianggap bernilai, benar, asli kalau dua fungsi Muhammadiyah itu ada. Apa kira-kira? 100.000 sing iso jawab. Pendidikan dan dakwah wae. Neng derek bener. Kan mulai. Ayo sing ngacung 100.000 iso. Apa makruf nahi mungkar, pinter. Neng mboten bener. Wah, wis ngandang. Sini, saya ceritakan nanti waktunya habis belum ada. Gini, Muhammadiyah itu dua fungsi. Satu sebagai organisasi Islam, satunya sebagai paham agama. Ini sedikit ya, biar nanti kita di masyarakat orang musra kayak masalah kunut orang kunut apa nih, sayyidina orang nganggo sayyidina, biar kita mudah memahami. Muhammadiyah sebagai apa tadi? Organisasi Islam. Tetapi juga Muhammadiyah punya peran yang kedua, yaitu sebagai paham agama. Paham agama, bukan agama. So, salah kata, paham agama. Nanti sedikit saya jelaskan. Muhammadiyah sebagai organisasi Islam jelas, seperti organisasi Islam lainnya. Tetapi belum tentu organisasi Islam itu juga sebagai paham agama. Contoh, IPHI itu organisasi Islam apa enggak? Islam. Tapi paham agama apa enggak? Bukan paham agama. Cirinya apa? IPHI tidak pernah menentukan kapan tanggal 1 Ramadan. Nah, itu salah satu ciri organisasi itu paham agama. IPHI tidak pernah menetapkan apakah bunga bank itu halal apa haram. Haram. Lu rasa dijawab. IPHI tidak pernah berpendapat, berfatwa, karena IPHI bukan paham agama. Contoh lagi, IJMI itu organisasi Islam, tetapi bukan paham agama. Karena IJMI tidak pernah menetapkan kapan 1 Syawal sholat Idul Fitri. Nah, gitu. Itu. Nah, lalu apa paham agama itu? Paham agama itu, Bapak Ibu, cirinya organisasi itu punya rumusan paham agama atau punya rumusan pendapat fikih.
Nah itu sebagai faham agama, punya rumusan fikih, punya rumusan faham agama. Di Muhammadiyah seperti apa? Misal terbaru rumusan Islam, risalah Islam berkemajuan, itu rumusan pendapat faham agama Muhammadiyah. Kemudian ada himpunan keputusan tarjih, itu apa? Faham agama, faham fikih Muhammadiyah, pendapat fikih Muhammadiyah. Dalam dunia fikih Bapak Ibu berbeda hal yang biasa. Nah, nanti saya jelaskan. Nah, kenapa Muhammadiyah berperan sebagai paham agama? Kenapa? Gini Bapak Ibu, karena syariat Islam itu belum tentu bisa langsung kita amalkan sebagai orang awam. Kayak kita ini kan orang awam, perlu diinterpretasi, perlu dipahami, perlu ditafsirkan oleh ulama. Contoh sederhana, Bapak Ibu kemarin pas akhir Ramadan bayar zakat fitrah apa mboten? Bayar apa mboten? Bayarnya betul apa? Beras. Nabi nyontohke bayar zakat fitrah betul beras apa mboten? Kok jenengan lakoni? Katanya kalau ibadah itu masuk ibadah apa mboten? Sesuai Quran Sunnah. Enten apa mboten Quran hadis nyebutke zakat fitrah betul beras? Kok jenengan lakoni? Makanan pokok. Dulu Nabi zakat fitrah pakai apa? Gandum, korma, apalagi? Kismis, anggur kering. Saya tanya, ada nggak yang mengatakan anggur kering itu makanan pokok orang Arab? Enggak. Gini Bapak Ibu, zakat fitrah ini syariat. Nah, syariat tadi seperti yang saya sampaikan belum tentu bisa kita lakukan di Indonesia secara langsung. Perlu difahami, perlu ditafsirkan, diinterpretasi oleh ulama. Seperti zakat fitrah ini. Oh, kalau Nabi pakai gandum, pakai kurma, kalau di Indonesia pakai apa? Pakai gandum, pakai kurma kan kesulitan. Padahal agama tidak membebani kita. Maka ulama kemudian beristihad menafsirkan itu, oh kita bisa pakai beras. Bahkan Muhammadiyah berpendapat bisa pakai duit senilai beras. Itu. Nah, saya tanya lagi Bapak Ibu, zakat fitrahnya beras kemarin berapa bobotnya, banyaknya? 2,5 kilo. Niku sing ngajari sinten? Nabi nyontohke 2,5 kilo napa mboten? Mboten. Maka ini interpretasi ulama. Nabi mengajarkan kalau zakat fitrah berapa? 1 sok. 1 sok itu 4 mud. 4 mud itu 4 calukan. Bapak-bapak nanti ngukur calukannya. Ibu-ibu nanti napa mboten? Nah, kita pakai 2,5 kilogram. Ini interpretasi ulama. Karena tadi syariat belum tentu bisa langsung dilakukan, perlu diinterpretasi. Itulah kemudian muncul fikih, pendapat hukum. Maka dibedakan mana syariat, mana fikih. Contoh lagi, kalau sholat Idul Fitri itu tanggal berapa? 1 Syawal apa 2 Syawal? Ada nggak yang sholat Idul Fitri 2 Syawal? Kenane. Nah kemarin kok ada yang hari Rabu, hari Kamis, tanggal 1 kabeh. Apik tanggal 1 loro. Nah kemarin Gunung Kidul ada yang telepon Allah langsung. Hari Jumat sudah hari raya.
Gini Bapak Ibu, sholat Idul Fitri 1 Syawal ini syariat. Semua ulama sepakat, NU, Muhammadiyah, MTA sepakat. Karena ini syariat, syariat sejak Nabi sampai kiamat besok tetap, ya, syariatnya. Sejak kiamat besok yang namanya sholat Idul Fitri itu ya tanggal 1 Syawal. Nggak ada yang berpendapat tanggal 2. Masalah tanggal 1-nya itu Senin apa Selasa, inilah fikih, inilah paham agama, pendapat apa fikih tadi. Mungkin berbeda apa enggak? Mungkin berbeda. Tergantung siapa ikut siapa. Itu contoh lagi. Masih tajwid. Wow, mengapa halal apa haram? Saya tanya. Riba itu halal apa haram? Lu kok malah ragu-ragu? Riba halal apa haram? Haram. Saya tanya. Bunga bank halal apa haram? Riba apa tidak? Riba. Jadi ragu-ragu. Gini, hadisnya tentang apa? Ya, gini, syariat itu cirinya itu tercantum jelas dalam Quran hadis. Ulama siapapun sepakat bunga bank itu riba itu haram. Semua ulama sepakat riba haram. Karena apa? Tercantum jelas dalam Al-Quran. Tetapi apakah bunga bank itu halal apa haram? Tidak ada hadisnya yang langsung menyebut. Makanya ulama berbeda pendapat. Muhammadiyah sendiri dulu sebelum ada bank syariah itu juga membolehkan. Boleh. Karena apa? Tidak ada alternatif lain. Coba kalau diharamkan, semuanya jadi dosa. Tapi Munas Tarjih 2010 setelah ada bank syariah, Tarjih Muhammadiyah memfatwakan bank konvensional termasuk riba. Kok berbeda? Maka ada ungkapan al-Islamu sholihun ala kulli makan wajah. Islam itu terus up to date, mengikuti waktu dan tempat. Bukan syariatnya, syariatnya tetap, tetapi yang berkembang pemahamannya. Ya, nah itu maka Bapak Ibu untuk berkaitan syariat kita jelas, tegas, tetapi masalah fikih terjadi perbedaan yang biasa. Nah, sejak apapun mungkin kadang terjadi beda sholat id yang biasa. Contoh yang sekarang baru disosialisasikan majelis taklim. Sholat subuh itu waktunya fajar shodiq apa siang? Fajar shodiq. Semua ulama sepakat waktu subuh itu fajar shodiq. Ini syariat. Tapi fajar shodiqnya jam berapa ini pemahaman. Ini fikih. NU dan Muhammadiyah beda pendapat. Menurut NU disebut fajar shodiq itu kalau matahari sudah naik minus 20 derajat dari garis ufuk. Itu NU. Muhammadiyah menganggap sih rodok peteng. Nek minus 20 itu sih peteng, burung fajar shodiq, rum aman go subuh. Daripada kedisian mending rodok mundur. Muhammadiyah menetapkan minus 18 derajat. Selisih berapa derajat? 2 derajat. 1 derajat berapa menit? 15. Wah, 15 lah ya wis padang juga. 4 menit. Berarti kalau selisih 2 derajat, selisih berapa menit? 8 menit. Jadi kalau masjid umumnya
itu ada misalnya 15 berapa 30 misalnya jam 4.30 misalnya, maka Muhammadiyah mestinya 4.38 padang sithik, mundur sithik. Nah itu, ini fikih, ini pemahaman. Nek pas hari biasa gini rapate beda, mergo sing NU rada karipan sithik, Muhammadiyah rada sergep sithik. Dadi bareng adane. Lah nek pas Ramadan sebelah wis adzan subuh kene sih tewat 30 menit satu piring entek. Itu. Ini fikih. Maka ketika berbeda ya biasa. Ya, berbeda biasa. Masalah tetangga pakai kunut apa tidak, yang penting syariatnya subuh 2 rakaat. Nah, kecuali subuh 3 rakaat lagi bid'ah dolala fina. Tapi mosok yang mau masalah kunut orang terus dolala fina. Nah itu. Muhammadiyah sendiri berkaitan fikih juga bisa berubah. Contoh, dulu Muhammadiyah menetapkan awal bulan, awal tahun pakai apa? Pakai hisab wujudul hilal. Dipakai terakhir kemarin tanggal 1 Muharram. Mulai bulan Muharram kemarin Muhammadiyah berubah metodenya pakai kalender Hijriah global tunggal. Sehingga Muhammadiyah pengen mempelopori umat Islam kudu duwe kalender satu seperti umat lainnya. Orang nasional kalendernya sudah sepakat satu sedunia. Lah kita ulama-ulama kita belum sepakat tanggal 1 itu ciri-cirinya apa. Yang sepakat lagi PNS. Tanggal 1 tanda tangan gaji ya, itu tanggal 1. Tapi ulama kita belum sepakat tanggal 1 itu cirinya apa. Maka Muhammadiyah biar bersatu mempelopori kalender Hijriah global tunggal sedunia, ben duwe kalender satu. Nah, diluncurkan Muhammadiyah mulai bulan Muharram bulan kemarin. Nah, saya yakin ya masih banyak yang maidu, masih banyak yang mendebat Muhammadiyah itu dia macam-macam. Ya, nah itu biasa. Ya, namanya pembaharuan. Kiai Dahlan dulu ketika awal-awal membawa Muhammadiyah juga banyak sirna itu. Nah, nanti setelah 100 tahun pada mengikuti. Dulu Kiai Dahlan geser kiblat dikira Kiai Edan. Sekarang semua masjid diukur kiblatnya. 100 tahun menggeser kiblat. Nah ini geser kalender menjadi kalender Hijriah global tunggal. Nah, nanti disosialisasikan terus biar umat Islam itu harapan Muhammadiyah bersatu sedunia. Saya kira ini melompat 10-5 menit. Nah, punten, ya Bapak Ibu, mungkin bermanfaat untuk kita semua. Satu tadi berkaitan harapan, ya. Yang kedua tambahan sedikit berkaitan Muhammadiyah. Mari dalam berislam untuk urusan syariat oke kita pegang teguh. Tapi urusan fikih tadi kita pahami, fikih itu mesti berbeda biasa. Tergantung siapa ikut siapa. Warga Muhammadiyah semestinya lah ikut pendapat fikihnya ulama Muhammadiyah dalam apa? Keputusan tarjih. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.